kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idin. Sebagaimana kami telah memberi peringatan dan kami telah menurunkan azab kepada al-muqtasimin. Siapa itu al-muqtasimin? Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, al-muqtasimin itu diartikan sebagai orang yang bersepakat, orang yang bersekongkol untuk menghalang-halangi nabi yang diutus oleh Allah. Itulah al-muqtasimin. Tapi kalau di terjemah ini, yang diterjemah depan ataupun diterjemah di aplikasi-aplikasi, diterjemahkan orang yang membagi-bagi kitab Allah. Hakikatnya orang yang dimaksud adalah sama. Siapa mereka? Alladzina ja'alul qur'ana idin. Orang yang menjadikan Al-Quran itu terpotong-potong. Nah, ada 3 hal para hamba Allah. Makna Al-Quran terpotong-potong ini, dan ini merupakan perilaku yang sangat buruk terhadap kitab suci kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari salah satu dari 3 sifat ini. Apa saja itu? 1. Mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Artinya ayat Quran cuma dipilih yang menyenangkan. Yang memberatkan tidak dipakai. Yang membuat susah tidak dipakai. Yang tidak disamai dengan kehendak hatinya tidak dipakai. Nah, jadi mereka mengimani sebagian ayat dan mengkufuri sebagian yang lain. Jadi kalau ada ayat perintah tentang sholat, aqimus sholat, dilaksanakan. Saya yakin yang hadir di sini semuanya melaksanakan sholat. Tapi ketika sudah sampai wa'atuz zakat, tunaikanlah zakat, kira-kira yang melaksanakan dengan yang tidak banyak mana? Banyak mana? Banyak yang melaksanakan atau banyak yang tidak? Kalau di Indonesia ini kemungkinan besar masih banyak yang tidak melaksanakan. Atau kadang-kadang ada dari hamba Allah, dari orang-orang beriman itu, sebagian orang beriman atau sebagian orang Islam, ketika saatnya membayar zakat, dia berusaha untuk menghindar. Jadi misalkan dia punya tabungan 100 juta, ben ora kena zakat, sing 20 ditukokne sapi. Berarti kan karek pinten? Tinggal 80. Nah ini namanya hilyah, rekayasa, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang yang seperti ini pun juga, dia juga tetap salah menurut kacamata syariat. Karena dia sengaja mengurangi simpanannya untuk menghindari dari kewajiban zakat. Maka kalau hari ini ada para ikhwan yang punya seperti yang saya sampaikan tadi dan belum keluarkan zakatnya, belum ada kata terlambat untuk mengeluarkannya. Nah ini, mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Jadi satu syariat diterima, tapi syariat yang lain ditolak. Hati-hatilah. Ini adalah bagian dari membagi-bagi Quran seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau mau mengimani Quran ya seluruhnya, imani seluruh syariatnya. Jangan dipilih-pilih. Itu yang pertama, makna dari membagi-bagi Quran. Yang kedua, sehubungan dengan ayat ini, sikap buruk terhadap Al-Quran itu yang kedua adalah ragu terhadap Quran. Dan tidak hanya sebatas ragu terhadap Quran,
tapi juga membuat orang lain ragu dengan Quran juga. Kemudian yang ketiga, memiliki perhatian yang kurang terhadap Quran. Dan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah memang orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang ada yang iman pada Quran dan mengkufuri sebagian yang lain. Dan sebagian di antara mereka memang mengatakan Quran itu hanya dongeng. Mengatakan Quran itu hanya semacam syair. Bahkan ada sebagian dari mereka yang sengaja membuat lagu, membuat syair, agar manusia tidak mendengarkan Al-Quran. Dan ini terjadi di awal-awal dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan, fasda bima tu'mar, sampaikanlah dengan tegas, sampaikan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka perintahnya Allah kepada Rasulullah saat itu, jadi sebelum turunnya ayat ini, Rasul itu berdakwah dan mengamalkan syariat Islam ini sembunyi-sembunyi perang-perang. Jadi delik-delikan karena memang baru awal dakwah. Nah, setelah turun ayat ini, beliau dan para sahabat menampakkan keislamannya dengan terang-terangan. Maka ketika dakwah dan pelaksanaan ini ditampakkan dengan terang-terangan, datanglah berbagai macam pujian. Datanglah berbagai macam godaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka memperolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Tapi jangan khawatir. Allah sudah janjikan. Kalau kita ini menampakkan kebenaran, inna kafainakal mustahzi'in. Kami Allah yang akan mencukupi, yang akan menjaga kamu dari gangguannya orang yang suka memperolok Allah. Kalau kita yakin dengan kebenaran, kemudian kita pegang teguh kebenaran itu, dan kita coba sampaikan sekuat tenaga kebenaran itu kepada manusia yang lain, maka pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita.